Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama di tempat ini untuk mengadakan ibadah pemuda dan remaja kita. Baik, kita langsung saja mulai. Mari kita memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 88, bertemu dengan saudara. Kita bernyanyi puji namanya dengan sukacita. Sukacitakah kita memuji Tuhan? Berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini ya. Saya mengingat ketika 1-2 orang berkumpul, ketika orang percaya berkumpul 1 atau 2 orang, Tuhan ada di tengah kita ya. Kita percaya ya Tuhan ada di tengah kita ya. Ya. Baik, kita terus memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 104. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Setelah ini kita akan berdoa. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku
berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, benarlah ya Tuhan, dengan mendengar cinta Tuhan, kami tidak mau mundur lagi. Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan masih boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk boleh secara bersama-sama beribadah kepada Tuhan lewat ibadah pemuda dan remaja. Kiranya lewat ibadah ini juga Tuhan kami boleh semakin dibaharui dan dibenarkan oleh firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, tiap-tiap kami pemuda dan remaja yang ada di tempat ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong di masa muda kami. Kami tetap berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kalau sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengar sharing dari teman-teman kami. Tuhan juga yang menolong, kiranya kami juga boleh diberkati. Dan ada juga hamba Tuhan yang boleh membagikan firman-Nya kepada kami. Kiranya Tuhan juga yang tetap menolong dia lewat hamba Tuhan ini juga Tuhan. Kami juga boleh semakin berkati lewat firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita terus memuji Tuhan dari pukulan kita nomor 104. Setelah ini ada teman kita yang akan sharing. Sebenarnya ada Laura dan Irfan, namun Laura tidak ada. Jadi Irfan kami persilahkan. Tapi kalau ada yang ingin berbagi juga, kami dipersilahkan. Baik, kita terus memuji Tuhan. Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Baik, kepada Irfan dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya mau sharing dari naik jatuh dan bangkitnya iman saya. Dari pada waktu saya sudah mengenal Tuhan, dari saya kecil lah, saya masih mendendam satu orang. Walaupun saya sudah mengenal Tuhan waktu kemarin itu sil, yang saya dendam itu yaitu ayah saya sendiri. Karena dari kecil saya tidak memiliki kasih sayang dari seorang ayah, hanya kasih sayang seorang ibu yang membesarkan saya. Karena dari kecil saya kayak nggak dipentingkan kali gitu dalam keluarga ini. Jadi kayak kadang nanti kalau jumpa sama ayah gitu, kadang nanti yang dibahasnya, kau entah apa dilahirkan ke bumi ini, kau kayak beban keluarga gitu katanya. Jadi saya pun awal situ sudah membenci ya ayah saya. Walaupun saya sudah mengenal Tuhan dan bertobat, tapi rasa kebencian itu kayak nggak bisa hilang gitu dari hati saya. Dendam dari saya kecil, dari ya udah 15 tahun lah saya mendendam dia. Walaupun kan dibilang walaupun dia sudah tidak mengulangi kesalahan, tapi saya masih dendam. Dan itu waktu kemarin pas Jumat Gembira tanya Bibi MC-nya yang bawa, Bibi mamanya Gilbert. Jadi katanya gini, apa yang membuat Irfan terlalu lama mendendam, tidak bisa melepaskan dosa yang itu? Karena masih ya masih dinikmati ya dendam itu, dosanya dendam itu, karena sikit-sikit emosi. Kalau apa nanti nggak emosi. Terkadang Irfan pun sudah ingin memaafkan, tapi pas udah ingin dimaafkan gitu dia ngulah lagi
Jadi Irfan pun nggak bisa memaafkannya. Tapi waktu pas malam Sabtu itu Irfan berdoa, walaupun Irfan paginya nggak saat teduh, pas di pagi itu Irfan mau sekolah, Irfan teringat satu ayat, tapi Irfan nggak tahu itu ayat dari mana, tapi sedikit kata aja. Itu ayatnya, "Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi aku selama ini sama ayahku gitu nggak taat gitu, karena aku membenci dia, kayak jumpa dia ingin kayak mana ya, kayak nggak mau hidup bareng dia gitu. Irfan pernah juga membunuh dia gitu, membunuh ayah, karena mama kan selalu kayak mana dia. Atau kan seorang ayah ini memimpin keluarganya ke mana ibadah gitu, kayak ya kayak ayah gini lah misalnya. Atau kan minggu ini gereja bareng. Dari situ pun Irfan timbul iri sama orang gitu, kok orang ini keluarganya bisa kayak akun itu ya, ibadah bareng, baca firman bareng. Tapi di lain sisi Irfan mikir juga, kenapa Irfan nggak tinggal di keluarga orang ini aja? Kenapa Irfan harus keluarga ini dilahirkan di sini? Kenapa Irfan nggak ada yang ngajak saat teduh dari keluarga gitu? Masa Irfan harus sendiri saat teduh, berdoa sendiri, baca firman sendiri? Kadang pun karena mama udah males nengok ayah, jadi kata mama, yaudah duluan gerejanya, mama kapan-kapan aja. Di situ pun Irfan kayak merasa nggak enak gitu. Jadi timbul lah pikiran-pikiran kotor itu. Baru pas Irfan udah mulai melupakan dendam itu, berantem lagi mama sama ayah. Baru kata mama gini, "Mama, kalau memang ayahmu nggak betul nuntun kita, mama besok mau masuk Islam aja," katanya. Jadi mau pindah agama gitu. Jadi pun Irfan gitu sedikit tertekan gitu. Jadi harus, karena Irfan ini kan memang kayak mana ya, dosa, memang berdosa, tapi yakinnya cuma satu, itu pada Tuhan Yesus. Jadi kata mama mau pindah ke agama Islam. Jadi Irfan mikir, kalau mau nanti pindah ke agama lain, Irfan harus ngikut siapa gitu. Nggak mungkin Irfan ngikut mama juga, karena kan Irfan sudah yakin sama satu iman. Jadi disitulah Irfan berdoa, bergumul walaupun kadang sendiri. Ya kadang gara-gara itu seminggu Irfan nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa, nggak pernah saat teduh. Ya dia kayak bandel lagi lah gitu, mulai lagi bandelnya. Tapi karena ada ayat ini, "Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu," Irfan pun pikir, oh Irfan selalu jahat sama ayah, nggak doakan ayah, nggak kayak mana ya, selalu benci ayah, sama aja Irfan nggak naati Tuhan gitu. Jadi Irfan pun berdoa kepada Tuhan supaya mana ya, luluhkanlah hati Irfan supaya tidak membenci orang tua Irfan gitu. Udah gitu aja. Baik, kalau masih ada yang lain silakan. Iya. Iya. Bukan saat sharing ya, hanya menyampaikan pengumuman, memperjelas yang sudah dikerjakan, tapi supaya tidak lupa, supaya tidak mengabaikan. Kalau setiap hari Rabu itu ada persekutuan pemuritan khusus untuk remaja. Ya, jadi siapa di antara kita yang merasa remaja, belum tua, belum dewasa, belum menikah, gitu ya, boleh diikuti ya. Kecuali kalau sudah remaja merasa dewasa, boleh juga dia nggak datang. Jadi diingatkan ya, kalau menurut WHO itu remaja itu 10 sampai 19 tahun. Itu rentang umur dalam WHO. 10 sampai 19 itu remaja. Berarti sampai SMA. Sampai tamat SMA dia masih remaja. Kayak nanti setelah SMA baru masuk gabungan gitu ya. Kalau menurut WHO, tapi kita di sini ya diberitahukan, diumumkan ya kepada kita yang punya kerinduan hati, karena nggak dipaksa ya.
Ya, saya hanya menyampaikan. Saya tidak bisa menyeret kalian dari rumah kalian masing-masing untuk sampai di sini. Tidak bisa itu. Hanya disampaikan, diberitahukan setiap hari Rabu jam 5 sampai jam tengah 7, jam tengah, ya kita diberikan pemuritan khusus untuk remaja. Diberitahukan. Saya tadi tanya siapa si Jidan kayak mana rasanya gitu ya. Bilangnya enak gitu. Saya tahu enaknya seperti apa, lezat, nikmat, manis. Saya kurang tahu, tapi ini dibilang gitu. Jadi artinya kalau enak berarti ada sesuatu yang baik di situ ya. Berharap itu bukan cuma pengalamannya Jidan, tapi yang lain juga. Jadi apa efek rasa nikmat itu boleh ditularkan sama kawannya, supaya bukan cuma aku saja yang menikmati enaknya, tapi orang lain juga gitu ya. Jadi kata Pak Lingga semalam saya tanya waktu jam 2, 5 orang yang ikut ya gitu. Jadi berharap yang belum ikut bolehlah diberikan. Sekali lagi tidak paksaan, tetap kita punya pilihan. Tuhan itu berikan kepada kita free will, kebebasan untuk memilih. Tapi setiap keputusan pasti ada akibatnya, pasti ada efeknya gitu ya. Jadi mari kita ikut terlibat di dalamnya. Ya, saya yakin tujuannya baik. Kalau tadi waktu khotbah pindah, ya supaya yang jajan itu pindah menjadi yang baik. Ya remaja-remaja yang hari ini ada, ketika diajar firman Tuhan, mereka punya dasar yang kuat, punya fondasi yang kuat. Sehingga kita keluar pun dari sini, kita sudah punya ketetapan hati seperti Daniel dan kawan-kawan. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak baik pun berani berjuang, berani hidup benar. Di tengah-tengah ya hidup yang tidak semakin baik ini. Itu ya kepada ya mungkin SMP belum sampai mana nanti gitu ya, masih mungkin sih. Tapi kalau kuliah nanti belum tentu juga di Kota Medan. Gitu ya. Artinya peluang kita untuk berjumpa itu tidak seperti sekarang ini. Jadi dengan kesempatan yang ada hari ini, saya yakin tidak ada, bukan sedang memvonis ya gitu. Tidak ada gereja-gereja yang seperti yang kita kerjakan hari ini. Jarang lah gitu. Jadi mari pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Ya mungkin kita bukan menjadi ahli teologi nanti, tapi dari pengetahuan yang kita punya jadi iman dan itu hidup itu menjadi buah dan kita jadi berkat. Itu tujuan akhirnya gitu ya. Bukan hanya sekedar datang setiap minggu, bukan itu. Tujuannya nanti ada buahnya yang bukan cuma saya yang menikmati, tapi orang lain juga. Orang akan lihat aku berbeda setelah mengikuti ini. Jangan pula nanti sama kualitasnya, ada lain itu nanti. Ya, jadi seperti yang Bibi bilang Irfan tadi, ya berharap tidak langsung radikal ya, mungkin butuh proses, tapi belajar untuk mengampuni, belajar untuk hanya firman Tuhan yang bisa memampukan kamu. Kami tidak bisa, orang tuamu tidak bisa, tapi firman Tuhan yang bisa memberikan pengampunan. Dan setelah kita mengerjakan itu sebenarnya ada damai sejahtera setelah kita mengerjakan itu. Tapi kalau tidak, sebenarnya kita yang rugi. Ayah kita sebenarnya dia mungkin nggak merasa apa-apa, dia anteng-anteng wae walaupun kita marah sama dia. Tapi kan ketika kita percaya ada firman Tuhan yang berbicara, tidak kita kerjakan, sebenarnya kita yang salah, kita yang rugi, kita yang sakit sebenarnya. Jadi kalau kita mengerti ya, mari berjuang untuk Tuhan. Ingat betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Aku juga tidak lebih baik dari dia. Mungkin dosanya kita ingat banyak kali, tapi kita tidak ingat dosa kita seberapa banyak, sehingga kita susah sekali untuk mengampuni. Tapi kalau kita ingat berapa banyak dosa yang kita kerjakan dan berapa banyak kasih Tuhan untuk kita, baru kita bisa mengasihi orang yang sangat jahat untuk kita. Mungkin itu yang mengingatkan kita, Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi karena kita tidak sanggup melepaskan dosa kita, makanya Tuhan mengasihi kita. Jadi kita punya dasar untuk mengampuni orang-orang yang tidak baik kepada kita. Ya mungkin ini saja, sekali lagi setiap hari Rabu ya gitu. Setiap hari Rabu ada PA khusus untuk remaja. Mari kita ikuti beramai-ramai. Mari kita bertemu. Terima kasih. Baik, kita teruskan pujian kita. Ya kita bersyukur ya ada Irfan yang boleh berbagi tentang pergumulannya. Ya kita tetap terus mendoakan Irfan supaya dia juga boleh kuat dan tetap punya iman kepada Tuhan ya. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari satu pujian kita yaitu 170 firman Tuhan ku dengar. Setelah ini kami persilakan kepada Tuhan.
bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Baik, pada yang memberitakan firman. Terima kasih. Anak muda biasanya mereka adalah orang-orang yang semangat. Gimana kita di sini? Gimana kita yang di sini? Saya perhatikan tadi kita kok agak melu. Kalau tadi dari lagu 104 itu dikatakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mundur lagi. Gimana dengan kita? Tadi Irfan dia sudah ini ya, maju ya nak. Aku mau melakukan firman loh, gitu ya. Itu artinya tidak mundur. Sekalipun aku mengingat bapakku yang seperti ini, ayahku yang tidak mengasihiku, tapi ada Allah yang mengasihi. Ada Allah yang memperhatikan dari surga. Ada Allah yang membuat kita ini, oh kamu itu biji mata Tuhan. Bisa nggak kita ceritakan biji mata gimana ya? Masuk aja sedikit, apa namanya? Cabai, pasti kucak. Seperti itulah kita menjaga biji mata kita supaya bisa aman. Seperti itulah Tuhan menjaga kita. Jadi untuk Irfan, kalau tadi ada firman Tuhan yang menguatkan, berdiri di dalamnya, tegak berdiri. Ketika ada angin yang menerpa, oh aku ingat nih, ayahku yang gak mengasihiku, ingat firman Tuhan. Aku melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk ayah, karena aku mau menjadi pelaku. Ya, seperti itu ya nak. Mungkin banyak hal yang dialami juga sama anak-anak yang lain, sekalipun mereka nggak cerita, ya kan? Gilbert juga punya ya, ada sesuatu di hati ya kan? Sekalipun dia nggak cerita, kita semua di sini pasti punya. Kok seperti ini ya? Tapi ingat ya, bahwa Tuhan memperhatikan kita dari surga, membuat kita itu orang-orang yang spesial bagi Dia. Ada tanda petiknya. Kalau aku sudah tinggal di dalam Dia. Iya. Tema kita hari ini, saya kemarin dibagi oleh komisi hidup bagi Allah. Saya mau tanya dulu, kalau hidup bagi Allah itu berarti kita sudah tinggal di dalam Dia. Sudahkah kita semua hidup di dalam Allah? Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus itu? Mewakili kah? Setuju semua? Are you agree? You in Christ. Kamu sudah tinggal di dalam Kristus. Sudahkah? Sudah. Setuju kita semua ya? Karena kalau bagaimanapun kita ketatnya belajar, disiplinnya aku menghafal firman Tuhan, kalau aku belum tinggal di dalam Tuhan, aku gak akan bisa melakukan. Akan bertolak belakang dia dengan kata hatiku. Jadi tema kita hari ini, hidup bagi Allah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami orang-orang muda yang Tuhan khususkan ada di tempat ini, Tuhan mau mengajari kami supaya kami mau hidup bagi Allah di masa muda kami. Ketika kami sudah mengecap kasih-Mu yang besar itu, kami mau memberi hidup kami kepada Tuhan. Tolong ajari kami Tuhan supaya kami bisa mengerjakan maksud-maksud Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tolong layani kami anak-anak yang masih muda, yang mau memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami anak-anak muda yang memerlukan Tuhan juga memampukan kami. Hamba-Mu juga Tuhan yang menolong supaya ketika menyatakan kebenaran-Mu, ada Allah yang melayani kami. Di dalam semua keterbatasannya, Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mau ada menceritakan ya. Semalam itu saya ada lihat di Google. Mungkin kalian nanti juga bisa lihat ya.
ada satu daerah itu di California. Saya belum pernah ke California, tapi saya bisa searching di Google, oh ini ada daerahnya. Saya bisa tahu California itu ada karena lihat di Google. Tapi itu menambah pengetahuan kepada saya, menambah wawasan. Di daerah California itu namanya, daerah itu ada Slave City. Hidup di daerah itu tidak punya hukum, tidak punya aturan. Dan daerah ini sebelumnya latar belakangnya itu adalah daerah bekas tempat latihan militer orang Amerika. Dan sampai hari ini juga ada juga orang-orang tentara itu masih latihan di sana. Mereka berdampingan dengan komunitas yang di Slave City itu. Hidup di dalam daerah yang tidak punya aturan. Ngeri nggak? Dan kemarin saya melihat di sana juga mereka punya gereja juga dua di sana. Mereka membangun. Dalam hati saya ternyata orang-orang yang hidupnya yang brutal, yang bagaimanapun sekalipun, masih ada juga dalam hatinya mau mencari Tuhan. Saya tidak menyoroti yang itu, tapi saya menyoroti bagaimana orang-orang yang hidup di Slave City ini tidak punya aturan. Mereka itu rumah-rumahnya banyak mobil-mobil van gitu ya, tahu ya mobil van ya, mobil-mobil apa namanya ya, seperti mobil box gitu, tapi difasilitasin sama mereka. Dan orang yang tinggal di situ itu rata-rata orang warga negara Amerika yang homeless, tidak punya rumah. Sekalipun mereka punya rumah, mereka mau tinggal di Slave City karena mereka tidak mampu bayar pajak untuk negara. Jadi mereka memilih lebih enak nih tinggal di Slave City. Sementara di Slave City itu daerah padang gurun. Untuk air juga mereka susah. Untuk jaringan listrik juga nggak ada. Dan mereka itu pintar banyak. Ada kemarin itu seorang kakek-kakek umur 80-an, dia bikin panel listrik. Tahu ya panel listrik ya? Dia ambil sinar matahari, dia bikin generator, dia bisa membuat di rumahnya saja ada listrik. Dia membuat itu, orang-orang muda mencuri. Dia nggak punya hak. Kamu curi barang saya. Di daerah ini karena tidak ada aturan, tidak ada hukum yang ditegakkan, sesama itu suka-suka ambil barang orang. Mengerikan ya. Kalau saya tanya kalian, mana lebih enak hidup dengan peraturan atau tidak dengan peraturan? Hah? Dengan peraturan. Contoh di sekolah aja, gak usah jauh-jauh. Kita mikir ke California ya. Tapi kemarin saya itu memang, kok bisa ya manusia hidup seperti ini? Dia punya pekerjaan di daerah apa gitu, bagian dari Amerika itu, tapi ditinggalkannya pekerjaannya. Dia lebih memilih dari Slave City. Hidup dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau ada yang mau membunuh dia, mereka rata-rata punya senjata, punya tembak. Kalau kita di sini kan kita punya senjata harus ada suratnya, harus ada izin. Mereka di sana enggak, siapa aja boleh. Saya nggak suka dengan dia, contohnya, saya tembak aja. Nggak ada hukum yang melarang saya, nggak ada hukum yang bisa menangkap saya. Itulah kehidupan di Slave City. Sungguh nggak enak. Siapa yang tidak punya kekuatan, siapa yang tidak punya peralatan untuk bertahan hidup, dia akan KO. Tapi kita bersyukur ya, kita yang anak-anak muda seperti kalian ini masih mau hidup untuk peraturan. Tapi bukan Taurat ya. Artinya di dalam Tuhan itu ada perintah Tuhan yang mau aku taati. Seperti tadi Irfan satu contoh, taatilah orang tuamu. Kalau di ayat 2-nya tadi Efesus 6 itu tadi ya, Efesus 6 ayat 1 dan 2. Di ayat 2-nya supaya panjang umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu adalah aturan Tuhan. Nah, hari ini kalau dibagikan kepada kita, hidup bagi Allah. Maukah kita hidup bagi Allah? Mau? Bibi ini cuma yang mau. Yang lain gimana? Mau? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untukku. Apa yang kubuat untuk Tuhan ya? Iya. Coba ya, sapa teman di kiri. Ini apa ya? Kanan ya. Coba sapa teman di sebelahmu. Maukah kamu hidup bagi Allah? Tanya dia dulu. Tanya dulu. Kita tanya Kak Kris. Mau nggak hidup bagi Allah? Yosi? Nilai-nilai itu
ketika rantainya itu kuat, komunitas ini bisa membuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau komunitas ini lemah, ada satu rantainya yang putus, yang lain harus berusaha supaya rantai ini tetap terjaga. Buang-buang waktu dong memperbaiki rantai, sementara target tuh di sini nih, harus dikejar. Gak ada kesempatan lagi karena memperbaiki jaringan tadi. Jadi tolong, kalian komunitas yang muda, kalian punya kekuatan, kalian punya pemikiran. Kami yang tua ini sudah terbatas melakukan. Apalagi pada zaman ini, teknologi itu sangat berguna, digunakan untuk Tuhan. Jadi bangunlah komunitas yang ada. Jangan lebih lama membangun jaringan, supaya kita bisa hidup bagi Tuhan itu dan Tuhan senang kepada kita. Iya, mau kita melakukannya? Gimana? Mau ya? Pasti mau lah. Oke, kita belajar dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 9. Dapat ya. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 14 kita baca bersama. Saya memulainya dari ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang belum mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Dari firman Tuhan ini, dari ayat 6 itu coba kita perhatikan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sudah menangkah kita di dalam hal ini? Atau sudah tahukah kita kalau kita sudah di dalam Kristus, tubuh yang lama itu maksudnya hidup yang selama ini kita hidupi, hidup kita tapi mati secara rohani, tidak punya kuasa lagi, oleh karena kita sudah tinggal di dalam Kristus. Bisa kita mengerti ini? Sudah tahukah kita ini? Kalau kita belum tahu, hari ini diberitahukan bahwa kamu itu ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, manusia lamanya turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi bisa dong anak-anak muda seperti kalian tidak berdosa lagi? Bisa. Hari ini diberitahukan kepada kita. Kalau dibandingkan kita dengan jemaat Roma tahu gimana? Orang ini banyak
banyak sekali dosa yang di dalam mereka. Kalau mereka itu Allah murka melihat dosa mereka karena saking jahatnya. Ada perkawinan yang gak wajar. Contohnya dari ayahnya dari ibu tirinya dengan anaknya, dari itu dalam hal yang itu ya. Dan mereka banyak menjadikan hal-hal yang tidak seperti gender sekarang istilahnya LGBT. Itu juga ada sudah di jemaat Roma. Jadi bukan hari ini muncul istilah itu, tapi ketika orang Roma ada, itu pun sudah terjadi. Itulah dosa yang sangat tidak disukai Tuhan. Sudah ada di mereka. Tapi Paulus mengingatkan mereka, kamu tahu nggak? Ketika manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasa dosanya. Diingatkan Paulus lagi kepada orang Roma itu. Berarti perlu diulang-ulang ya. Bagaimana kita ketika mengalami bertemu dengan Tuhan, supaya kita merasa hidup kita ini berharga. Supaya kita merasa bahwa manusia yang lama itu yang seharusnya maut menjadi bagianku, tapi Tuhan berikan, aku punya kuasa tidak untuk dosa. Nah, coba kita koreksi hari ini. Bagaimana dengan kita? Sudahkah menang tubuh kita melawan dosa? Bolehkah ada yang mewakili? Hah? Jadi hari ini diberitahukan kepada kita ya. Aku tahu kalau aku belum menang, tapi hari ini diingatkan Paulus kembali. Kalau aku mengerti bahwa manusia lamaku itu turut disalibkan bersama dengan Kristus, maka tubuhku yang selama ini dihidupi oleh dosa itu hilang kuasanya. Nah, coba kita lihat lagi ya dari ayat 8, saya bacakan lagi. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi ketika aku sudah di dalam Kristus, ada dosa lain yang kubuat, Yesus juga ada di sana. Kristus juga ada di sana, tapi Dia bukan melakukan dosa ya. Jadi ketika kita menyadari kalau aku dan Kristus itu satu, kayaknya perbuatan untuk melakukan dosa itu sedikit, ya kan? Kalau sadar sekali aku, ini Kristus bersama aku nih. Sanggup gak kalian melakukan dosa? Gak usah jauh-jauh lah. Ketika orang tua kalian ada bersama dengan kalian, atau ketika orang yang kalian anggap spesial itu ada bersama-sama dengan kalian, sanggupkah kalian melakukan hal-hal yang tidak baik? Enggak ya? Iya. Seperti itu jugalah kita dengan Tuhan. Ketika kita menyadari, oh ini Tuhan Yesus bersama dengan aku loh. Jadi kalau aku mau jatuh, apa caranya? Ingat bahwa tubuhku yang fana ini sudah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kuasanya hilang. Kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atasku. Iya. Karena kita tahu, karena kita tahu terus ya ayat berikutnya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Percaya nggak dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Dia sanggup mengalahkan maut, kematian. Bukankah ini musuh manusia yang paling besar? Kematian itu adalah musuh kita yang paling besar. Tapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan hari ini diberitahukan juga kepada kita. Dan Dia mengerjakan itu sekali untuk selama-lamanya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Tuhan itu mengerti untuk apa Dia mengerjakan naik ke kayu salib itu. Karena Dia melakukan kehendak Bapanya. Apa yang Tuhan suruh dikerjakan oleh Yesus, itu yang dikerjakan Dia.
Berkuasakah Yesus melepaskan dirinya dari kayu salib itu? Gimana? Waktu orang mengolok-olok dia, Yesus lepaskan dirimu dari kayu salib, berkuasakah dia? Dia punya kuasa untuk itu. Tapi ketika dia mengingat tujuanku untuk melakukan kehendak Bapa, supaya orang-orang ini semua diselamatkan, dia taat kepada panggilan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi dia menyerahkan hidupnya itu kepada Allah. Aku mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan. Aku mau Bapa melakukan naik ke kayu salib itu, taat sampai mati. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Disambungkannya, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Digandengkannya, hidup bagi Allah dalam Kristus, karena Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi kita melakukan yang tidak kita sanggup bersama dengan Kristus. Hidup bagi Allah. Kalau Tuhan Yesus tadi kan dia yang Allah yang berfirman kepadanya ya, naik ke kayu salib kata Tuhan. Jadi kepadaku hari ini, apa yang Tuhan bilang untuk kalian anak-anak remaja yang sudah hidup di dalam Kristus, apa yang Tuhan bilang kepada kalian? Apa? Ya, saya puji anak remaja di dalam kalian bisa beres-beres ya. Itu juga salah satu contoh hidup untuk Allah, melakukan. Dan untuk minggu-minggu berikutnya, ingatlah, bukan karena disuruh, bukan karena jadwal aku melakukan ini, tapi aku melakukan ini karena aku mau hidup bagi Allah. Contoh yang lain, kita punya ruangan baru di belakang dua ya. Satu sudah didekorasi, yang satunya belum, dicat pun belum. Siapa di antara anak-anak kami di sini yang bersedia? Oh, aku mau melakukannya. Aku mau melakukan sesuatu untuk dinding-dinding yang masih kosong itu. Itu juga salah satu contoh hidup bagi Allah. Aku mau bikin teh manis setiap minggunya. Itu juga bagian hidup bagi Allah. Oh, aku mau tidur di pos setiap minggu karena kemarin ada sesuatu terjadi di sini. Mau hidup bagi Allah. Itu masih hal-hal yang praktis yang Tuhan katakan. Adakah hal yang spesial yang Tuhan katakan untuk kalian? Coba tanya hatinya. Kalau aku sekolah ini Tuhan, untuk apa ya? Untuk apa kira-kira? Orang sekolah, aku juga mau sekolah dong, gitu. Untuk apa kalian sekolah? Ya, supaya kami bisa baca tulis saja lah. Hanya sebatas itu kah? Bisa nggak kalian memikirkan bahwa di dalam komunitas kita yang kecil ini akan muncul seorang ahli apa gitu? Apa yang hari ini aku senangi? Kalau memang aku menjadi yang sekarang up to date game, adakah yang punya cita-cita jadi gamer? Ada? Ada. Tapi kenapa kita selalu diginikan selalu sama game itu? Jangan teknologi yang menguasai kita, tapi bersyukurlah karena ada orang-orang pintar yang Tuhan munculkan. Mereka punya pengetahuan sehingga bisa membuat ini. Di sini kita bisa lihat apa saja. Apa yang kalian mau ada di sana. Baik yang positif, baik yang negatif. Semua ada di sini. Kejadian di mana-mana kalian bisa ngerti apa yang terjadi lewat
benda yang kecil ini. Tapi bukankah aku sudah di dalam Kristus dan aku mau hidupku untuk Tuhan. Kalau aku punya handphone, aku gunakan untuk apa? Kalau dulu yang sekolah online ya, anak-anak wajib punya. Sesudah itu baru semua harus punya. Kalau dipikir-pikir, bisa dikatakan ini pekerjaan kegelapan. Dibuat COVID supaya kita punya handphone, kita bisa online, anak-anak wajib punya, dan dia memperbudak kita. Bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kita belum siap nih, belum diperlengkapi. Sehingga ketika ada apa saja, langsung handphone. Tapi ingatlah ya, bagaimana kita ditebus dari cara hidup kita yang lama itu. Sudah mati kuasa dosa karena aku disalibkan. Bukan kita juga ikut disalib. Dosa kita tadi sudah disalibkan bersama dengan Tuhan. Jadi hidup yang kuhidupi sekarang ini hendaklah hidup bagi Tuhan. Aku punya handphone, aku bisa menggunakan itu untuk Tuhan. Digunakan untuk yang positif. Iya. Kalau yang berikutnya itu dikatakan apa? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Masih adakah di antara kita yang masih mengikuti keinginan dosa itu? Hari ini diberitahukan lagi, kalau kamu masih hidup di dalamnya, diberitahukan lagi kepadamu bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Ayat 6 itu kembali. Supaya tubuhmu yang hidup terhadap dosa itu mati kuasanya. Ingat selalu akan firman ini, supaya kita bisa tegak berdiri untuk hidup bagi Tuhan. Iya. Kalau di ayat berikutnya itu apa lagi katanya? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ada kata tetapi. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah yang Tuhan mau. Serahkan senjata-senjata tubuh kita ini, anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Aku punya kepintaran untuk Tuhan. Aku punya tangan mengerjakan ini untuk Tuhan. Jangan lagi diperhamba oleh kelaliman itu. Ya, saya bisa menyaksikan ya, dimana anak kami lah ya. Saya senang dengan ada kesaksian di antara anak-anak ini, karena kemarin kan kami nggak bersama, jadi kita komunikasi itu hanya via video call atau buat kita sharing lewat itu aja gitu secara keluarga. Nah, waktu kemarin belajar dari hati yang mana ya, saya lupa, tapi di sana menegaskan bahwa kita harus memberitakan Injil gitu. Nah, kita sharing kepada anak-anak bagaimana sekalipun kita tidak bersama, bagaimana hidup kalian, masihkah mau mengabarkan kabar baik itu gitu ya. Nah, ada satu di antara mereka diam saja, gak mau melakukan, gak dikatakan, mau melakukan pun tidak dikatakannya. Dia punya sikap yang diam saja. Ada lagi anak yang lain, aku mau melakukannya, aku mau hidup untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Nah, ada yang satu, aku mau, tapi hanya sebatas aku
aku mau saja. Dari ketiga contoh ini, kami punya tiga orang anak. Dari ketiga contoh ini, kasih kami tidak berbeda kepada mereka. Sekalipun satu anak yang hanya diam saja, mengatakan dia dan tidak pun, tapi kasih itu tetap ada. Artinya, sekalipun dia tidak melakukan kesepakatan keluarga ini, kami sebagai orang tua nggak mengurangi uang jajannya. Tapi kami berdoa supaya pada suatu saat nanti dia juga punya, keluarga ini punya misi nih, mengerjakan ini. Mau nggak terlibat di dalamnya? Gitu. Singkat ceritanya, anak yang tadinya diam saja, dia bilang seperti ini. Suatu saat kalau saya punya sesuatu, saya akan bagi untuk Tuhan di dalam hal ini. Kenapa saya ceritakan itu sebagai contoh? Karena itu nyata ya di dalam keluarga kami, bahwa Allah itu nggak diam dia kepada orang-orang yang say no, say yes gitu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Dia nggak diam. Ketika ada orang yang berjuang berdoa untuk ini, Allah itu bekerja nyata. Perubahan sikap yang tadi yang kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak itu, ini nyata. Hatinya itu diperbaharui. Itulah contohnya yang saya bisa soroti di sini. Mau hidup bagi Allah itu. Jadi kalau hari ini anak-anak kami di sini semuanya masih muda, punya banyak potensi. Kalau istilah berlari tadi, kalian itu pasti menang dengan kami. Cobalah pikirkan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk hidup kalian. Kalau ada di antara kalian yang terpanggil, aku mau untuk Tuhan semua waktuku, Tuhan akan pakai itu. Dan sekarang Tuhan akan siapkan. Dan banyak orang berdoa untuk kalian. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, di keluarga itu kayaknya nggak tahunan loh sikap ini berubah. Jadi benar ya, Allah itu berkuasa ya, Allah itu hidup kan? Benar gak? Iya. Jadi kalau hari ini pun kalian punya sesuatu di dalam hati, ceritalah. Bolehkah kita minggu depan buat, oh aku mau buat ini loh Bi, gitu, lapor sama Bi Mina. Boleh? Kalau hari ini kalian mau memuji Tuhan setiap minggu keempat itu, saya ya anak-anak muda yang spesial juga mau menyerahkan dirinya memuji Tuhan. Next time I will do it for Jesus. Bolehkah seperti itu? Ketika hari ini diberitahukan kepada kita bahwa tubuh yang hidup hari ini selama ini dikuasai oleh dosa, ketika mau disalibkan kepada Tuhan, hilang kuasanya. Apa istilah kalian kalau di game itu? Apa ini? Mate gitu ya. Hilang kuasanya loh. Jadi tubuh yang kuhidupi sekarang ini adalah tubuh yang mau hidup bagi Allah. Jadi ingat ya, kalau mau jatuh ke dalam dosa, ingat, Yesus bersama-sama dengan aku. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa? Itu artinya kita menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Kita menghormati Tuhan itu bukan hanya sekedar kita ibadah, kita saat teduh, tapi ketika aku mau melakukan yang Tuhan katakan, itulah yang Tuhan sangat-sangat memuji kita. Jadi bolehkah anak-anak hari ini yang di tempat ini, anak-anak remaja yang punya power, punya semuanya yang lebih dari kami, minggu depan, oh saya buat ini ya tante, ya Bi, itu sama Bi Mina, bolehkah? Coba doakan, apa yang mau kalian buat untuk Tuhan? Oh aku mau undang nih temanku ibadah nih, very good. Apa lagi? Oh aku pandai nih buat bolu, Kristi pintar dia ya. Nanti kalau ada ibadah pemuda remaja, aku buatlah untuk kawanku, oh, dia suka bolu loh. Mau nggak? Mau nggak yang lain? Nggak mau, Kris. Yang lain mau bolu nggak? Hah? Oh iya ya, belum
Jadi next time mungkin itu ada ya kan? Bolehkah? Apalagi yang ada di dalam kita. Buatlah itu supaya itu untuk Tuhan. Bukan hanya untuk ibadah aja kita itu untuk Tuhan ya, tapi di dalam segalanya. Di dalam pendidikanku ini, ketika aku sadar ada Allah bersama dengan aku, nyontek itu tidak akan kulakukan. Coba Bibi mau tanya, apa kira-kira dosa yang selama ini mengikat kalian? Ada yang mau mewakili? Apa dosanya mengikat? Adakah? 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ada yang mau bilang? Aman-aman aja semua ya? Aman-aman kah? Oh, kami sudah hidup kudus bagi Allah. Seperti itu? Nah, itu pun gak ada dijawab. Yang mana pilihannya? Gak ada di antara loh. Hanya ada 2 kelompok. Ada dosa yang masih mengikat aku. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita lewat kitab Roma ini, supaya kamu tahu bahwa Kristus itu, tubuhmu itu mati bersama Kristus, supaya kuasa dosa itu hilang bagimu. Diberitahukan kepada kita. Apalagi yang diberitahukan dari ayat yang karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, kita mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas kita. Jadi dosa itu tidak menguasai kita lagi. Dan gimana tadi ya? Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang yang mana? Memandang bahwa tubuh yang selama ini kita hidupi itu sudah hilang kuasa dosanya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kamu hidup di dalam Kristus Yesus hari ini, hidupmu itu bagi Allah. Amin. Jadi minggu depan ditunggu ya. Request ya. Saya mau buat ini untuk Tuhan. Bolehkah? Jessica, ada yang mau dibuat untuk Tuhan? Hah? Doakan seminggu ini ya. Kita tunggu ya. Kami para pembimbing kalian menunggu apa yang mau kalian buat untuk Tuhan, supaya kita bisa sama-sama loh bergandengan tangan. Jangan nanti gandengan ini aja yang kita perbaiki, nggak terbentuk. Kelamaan membentuk jaringan, error, ya kan? Jadi marilah sama-sama kita. Jangan kami yang orang tua ini aja yang semangat, tapi biarlah semangat orang muda itu yang ada pada kalian itu semakin baik. Iya, ini aja yang bisa saya bagikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pada hari ini diberitahukan kepada kami bahwa ketika kami, tubuh jasmani kami itu dikuasai oleh dosa, dan ketika kami datang kepadamu, kami mati bersama-sama dengan Tuhan, dan kami dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kuasa dosa itu hilang daripada kami. Yakinkan kami akan firman-Mu ini, supaya ketika dosa itu mengganggu kami, menggoda kami kembali, kami punya kekuatan, oleh karena persekutuan kami dengan Tuhan itu adalah satu. Mungkin banyak yang menggoda kami, para anak remaja, di dalam kehidupan kami, baik di dalam pergaulan, di dalam sekolah kami. Tapi hari ini kami diberitahukan, kami bersyukur Tuhan akan hal itu. Dan ketika kami menghidupi iman kami bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Yesus Kristus itu bersama-sama dengan kami untuk hidup kami bagi Allah. Di dalam hal ini pun Tuhan kami mau melakukannya, supaya kami mempersembahkan semua anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah kerinduan kami. Jikalau di antara anak-anak kami ini pun punya sesuatu yang diberikannya untuk Tuhan, kami rindu Tuhan supaya di antara kami pun
kami bisa membangun relasi, supaya kami bisa melihat bagaimana persekutuan pemuda dan remaja semakin dieratkan oleh Tuhan. Inilah kerinduan kami, supaya dari kelompok yang kecil ini ada yang Tuhan pakai untuk kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang, tolong jaga kami. Di dalam Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat hari Minggu.